Om Swastiastu. Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Bapak Iketut Sunarwijaya, SEMSI, selaku dosen mata kuliah akuntansi 1, serta teman-teman yang saya hormati. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri, Nikade Ayumi Francisca Dewi, nomor absen 26, sebagai pemateri pertama, dan rekan saya, Niketut Rizka Septiarini, nomor absen 22, sebagai pemateri kedua. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi piutang dagang dan piutang wesel. Baik, materi pertama mengenai pengertian dan jenis piutang, di mana piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya, piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Piutang sendiri merupakan klaim terhadap kas yang berasal dari individu atau perusahaan lain. Pada umumnya, piutang dibagi menjadi dua, yaitu piutang dagang dan piutang wesel. Piutang dagang. Piutang dagang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang dagang dalam neraca dilaporkan sebagai aktiva lancar. Selain itu, jumlah rupiah yang dimasukkan sebagai piutang dagang harus dapat ditagih dalam jangka waktu normal yang tercermin dalam termin penjualan yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, apabila perusahaan menetapkan termin penjualan 2/30/30, maka piutang yang akan timbul diharapkan akan dapat diterima dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak transaksi penjualan terjadi. Piutang dagang tersebut terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Piutang dagang merupakan tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam artian bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Adapun masalah akuntansi yang bersangkutan dengan piutang dagang meliputi 4 hal, yaitu yang pertama adanya pengakuan piutang dagang, yang dimana memiliki bagian yang pertama itu perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. Yang kedua, terjadinya retur dan potongan penjualan. Dan yang terakhir, adanya pelunasan. Sebagai contoh soal pertama, yaitu memperoleh piutang dagang dari penjualan kredit. Dapat dilihat pada contoh, dimisalkan pada tanggal 1 Juli 2021, perusahaan dagang Merpati menjual barang kepada perusahaan Merauke seharga Rp100.000 dengan termin 2/10/30. Pada tanggal 5 Juli, barang seharga Rp10.000 dikembalikan oleh perusahaan Merauke kepada perusahaan Merpati. Tanggal 11 Juli, perusahaan Merpati menerima pembayaran dari perusahaan Merauke sebesar saldo yang tagihannya. Adapun jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas dalam pembukuan perusahaan Merpati adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli, adanya transaksi piutang dagang sebesar Rp100.000 pada debit dan penjualan sebesar Rp100.000 pada kredit, yaitu sebagai penjualan kredit kepada perusahaan Merauke. Yang kedua, pada tanggal 5 Juli, adanya transaksi retur dan potongan penjualan sebesar Rp10.000 pada debit dan piutang dagang sebesar Rp10.000 pada kredit, yaitu sebagai pengembalian barang dari perusahaan Merauke. Dan yang ketiga, pada tanggal 11 Juli, adanya transaksi kas pada debit sebesar Rp88.200 dan potongan tunai sebesar Rp1.800 pada kredit, dan yang terakhir piutang dagang pada kredit sebesar Rp90.000. Contoh kedua, yaitu terjadi retur dan potongan penjualan. PT Rahadian pada tanggal 5 Maret 2010 menjual barang dagangan kepada PT Fendi seharga 10 juta dengan termin 2/10/30. Pada tanggal 7 Maret, ada beberapa barangnya cacat sehingga dikembalikan kepada PT Rahadian. Bila dihitung, barang yang dikembalikan tersebut sebesar Rp500.000, pada tanggal 15, PT Rahadian menerima pelunasan dari PT Fendi sebesar saldo tagihannya.
Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 Maret, yaitu adanya transaksi piutang dagang sebesar 10 juta pada debit dan penjualan sebesar 10 juta pada kredit untuk mencatat adanya piutang karena penjualan kredit. Yang kedua, pada tanggal 7 Maret, adanya transaksi retur penjualan sebesar 500.000 di debit dan piutang dagang sebesar 500 pada kredit untuk mencatat adanya retur penjualan. Dan yang terakhir, pada tanggal 15 Maret, adanya transaksi kas sebesar 9.310.000 di debit dan potongan penjualan sebesar 190.000 di kredit. Dan yang terakhir, piutang dagang sebesar 9.500.000 di kredit untuk mencatat adanya pelunasan piutang. Yang kedua, mengenai penilaian piutang dagang. Apabila piutang dagang tidak dicatat dalam pembukuan, persoalan berikutnya adalah bagaimana melaporkan piutang dagang dalam neraca. Menurut prinsip akuntansi, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Pada contoh penyajian di neraca, yaitu aktiva lancar pada piutang dagang sebesar 5 juta dan cadangan kerugian piutang sebesar 500.000. Maka nilai realisasi bersih yaitu menjadi 4.500.000 setelah dikurangi. Selanjutnya ada kerugian piutang dagang. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, tidak diketahui keberadaannya tersebut. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu yang pertama, ada metode cadangan. Metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. Tiga hal yang penting berkaitan dengan metode cadangan, yaitu yang pertama, ada piutang yang tak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Bila piutang tak tertagih berasal dari tahun 2010, maka kerugian piutang diakui pada tahun 2010 juga. Taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian. Yang terakhir, ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada saat suatu piutang itu dihapus dalam pembukuan. Yang kedua, ada metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak dapat digunakan. Apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebetkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang. Selanjutnya ada pengalihan piutang dagang. Pengalihan piutang adalah perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain atau lembaga keuangan, bank, dan pegadaian piutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Adapun jenis pengalihan piutang antara lain, yang pertama ada penjualan piutang. Piutang usaha dapat dijual kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada saat menjual piutang, perusahaan harus memberitahu perusahaan debitur atau yang berutang agar membayar utangnya kepada pembeli piutang. Risiko tidak tertagihnya piutang ditanggung oleh pihak pembeli piutang. Pembeli piutang biasanya akan menahan sebagian dari harga beli piutang untuk menjaga kemungkinan adanya retur penjualan, potongan penjualan, dan lain-lain yang akan mengurangi hasil penagihan piutang. Yang kedua, ada penggadaian atau penjaminan piutang. Piutang usaha dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Penagihan piutang usaha yang dijaminkan tetap dilakukan oleh perusahaan peminjam. Hasil penagihan tersebut kemudian digunakan untuk membayar pinjaman ke bank. Jika pinjaman sudah lunas, sisa piutang usaha menjadi milik peminjam. Yang ketiga, ada penjualan dengan kartu kredit.
Penjualan dengan kartu kredit terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu penjual, penerbit, kartu kredit, dan pembeli. Penjualan dengan kartu kredit dari penjual diperlakukan sebagai penjualan kredit. Piutang yang timbul bukan kepada pembeli tetapi kepada penerbit kartu kredit. Selanjutnya ada piutang wesel. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari si penarik atau pembuat surat kepada si wajib bayar atau yang berutang untuk membayar sejumlah uang tertentu. Selain itu, adapun promise adalah surat janji untuk membayar jumlah uang pada tanggal tertentu. Kedua surat tersebut bagi pemegang wesel dan promise merupakan piutang dan dicatat dalam rekening piutang wesel, sedangkan bagi pihak yang berkewajiban membayar merupakan utang dan dicatat dalam utang wesel. Akuntansi untuk mencatat piutang wesel dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengakuan piutang wesel, yang kedua ada penilaian piutang wesel atau pelunasan piutang wesel, yang ketiga ada pelimpahan atau pengalihan atau pendiskontoan piutang wesel. Selanjutnya ada jenis-jenis piutang wesel. Jenis-jenis piutang wesel ada 2, yaitu yang pertama piutang wesel berbunga. Piutang wesel berbunga merupakan piutang yang memiliki tingkat bunga tertentu dan biasanya akan dinyatakan ke dalam jumlah persen. Pencatatan piutang wesel berbunga ini harus dicatat dengan perhitungan jumlah bunga yang jelas. Umumnya pada bunga periodik akan didapatkan melalui investasi seperti obligasi dan sertifikat deposito. Yang kedua, ada piutang wesel tidak berbunga. Piutang wesel tidak berbunga merupakan wesel yang tidak berkaitan dengan suatu tingkatan bunga tertentu. Umumnya, piutang wesel tidak berbunga termasuk ke dalam kategori bentuk utang. Utang tersebut harus dibayar oleh perusahaan dalam waktu 1 tahun atau jatuh tempo tanpa adanya pembayaran bunga. Ini pun tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.